You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Arjun membuka kembali isi saldonya lewat M-Banking. Dia meringis juga karena itu adalah tabungan yang dikumpulkan cukup lama. Karena dia memang belum bekerja. Aku ini terlalu baik apa bodoh sih, batin Arjun. Tapi dia bersyukur. Setidaknya tidak ketahuan polisi. Kehilangan uang masih bisa dicari. Tapi jika kehilangan kepercayaan dari orang tua itu yang akan menyulitkannya di masa depan. Sudah pasti ayahnya akan semakin ketat. Padanya, Arjun meminta sopir untuk berhenti agak jauh dari rumahnya. Karena dia takut ketahuan satpam. Setelah melewati tembok, dia segera mengendap ke jendela. Akan tetapi kali ini sangat susah dibuka. Arjun mencoba mengintip. Dan ternyata jendela terkunci dari belakang. Ya ampun. Ini pasti ayah. Gumam Arjun. Sudah tidak ada cara lain. Mau tak mau dia harus masuk lewat pintu. Begitu pintu dibuka. Sudah ada ayah, bunda dan juga adiknya yang duduk di sofa ruang tamu. Assalamualaikum. Ucap Arjun. Waalaikumsalam. Melihat ekspresi orang tuanya Arjun menundukkan kepalanya. Dari mana? Tanya Yongki. Arjun teringat akan gelang milik Lucy. Dia langsung segera menyerahkannya. Seminggu lagi Ayunda ulang tahun. Tapi besok aku sudah sibuk dengan tugas. Dan tidak punya waktu memilih kado. Makanya tadi aku nekat keluar lewat jendela. Karena takut ayah dan bunda tidak mengizinkan pergi malam. Jawab Arjun berasalan. Ayunda yang melihat gelang itu langsung berbinar dan mendekati abangnya. Wah, bagus sekali. Pasti harganya mahal. Ucap Ayunda senang dan memakai gelang tersebut. Iya bagus sekali. Ini harganya berapa? Tanya Indria berubah tersenyum senang. 100 juta. Aku juga ada bukti mutasi rekening saat tadi membelinya. Jawab Arjun sedikit tegang. Loh, kok murah? Ini berlian yang bagus loh. Harganya lebih dari itu. Tanya Indria curiga. Sebenarnya ini bukan gelang baru. Tapi dari pelelangan pegadaian. Jawab Arjun menyesal. Memang lidah jika sekali berbohong. Maka setelah itu akan berbohong terus untuk menutupi kebohongannya. Tidak baru tidak apa-apa kok. Aku suka sekali dengan gelangnya. Terima kasih ya. Ucap Ayunda ceria. Iya. Jawab Arjun. Ayunda yang sangat senang dan girang membuat Yongki dan Indria ikut mencair. Ayah, bunda, maafkan Arjun ya. Ucap Arjun. Iya. Tapi mulai besok kamu pindah ke kamar lantai 2. Jawab Yongki. Iya. Jawab Arjun. Arjun mengembuskan napas berat. Setelah ini dia tidak akan bisa menyelinap keluar lagi. Karena bagaimana mungkin dia bisa lompat dari jendela lantai 2 yang tinggi. Sebelum kembali ke kamar, Arjun bersimpuh di kaki bunda dan ayahnya. Ayah, Arjun minta maaf. Karena sudah dewasa tetapi masih berpikiran sempit. Mulai sekarang aku akan berubah. Ucap Arjun. Yongki menepuk pundak putranya. Sedangkan Indria langsung memeluknya. Kamu adalah anak kebanggaan. Semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tua. Serta sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Ucap Indria. Iya bunda. Jawab Arjun meneteskan air matanya. Setelah kembali ke kamar, Arjun segera menghubungi Nathan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasil pertandingannya Jun? Kami tidak jadi bertanding. Karena ada razia polisi. Tapi untung saja aku sudah bisa kabur. Syukurlah. Pantas saja sejak tadi aku tidak enak. Terus besok mau lanjut tanding. Tidak. Aku sudah berjanji pada ayah dan bunda untuk berubah. Kita ini sudah dewasa. Jadi fokus masa depan. Dibanding memikirkan hal-hal konyol seperti ini. Bagaimana dengan Helmi? Kalau dia mengganggu Ayunda. Besok aku akan menemui Helmi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu dia. Loh iya. Besok siang kita jadi ke mall kan. Ada banyak barang yang aku butuhkan. Jadi dong. Tapi agak siang saja sekalian makan siang di sana. Oke siap. Esok harinya saat sarapan Arjun melihat adiknya. Yang dengan riangnya terus mengelus gelang milik Lucy. Tidak ada ruginya juga aku kehilangan uang 100 juta. Batin Arjun. Entah kenapa melihat adiknya bahagia dia juga ikutan bahagia. Ayunda. Ulang tahun kamu mau dirayakan di mana?
Tanya Yongki. Aku tidak mau pesta ayah. Aku ingin kita sekeluarga liburan saja. Jawab Ayunda. Kemana? Jepang, Korea, timpal Indria. Enggak mau. Ingin kemas saja ke gunung. Jawab Ayunda. Umbenan. Cetus Arjun. Abang ikutkan. Tanya Ayunda. Abang mau menyelesaikan disertasi dulu. Jawab Arjun. Yah, kan nggak asyik tanpa abang. Jawab Ayunda. Yang penting kan sudah dapat kado. Itu tabungan aku selama beberapa tahun loh cuma buat kamu. Balas Arjun. Bagaimana kalau kemahnya diundur setelah abang kamu selesai? Biar Bang Arjun, Nathan dan Nala juga ikutan. Saran Yongki. Iya boleh. Kalau perlu Om Miftah dan Tante Safira juga ikutan. Jawab Ayunda bersemangat. Luciana adalah gadis tunggal keturunan konglomerat. Memiliki darah Indonesia-China. Sangat cantik jelita. Karena sejak kecil terlalu dimanja, membuat sikapnya menjadi semena-mena dan akhirnya kesulitan mendapat teman. Suatu hari dia mendapati jika kedua orang tuanya bertengkar dan mau bercerai. Lucy marah lalu kabur. Tetapi dia yang biasanya hidup mewah, tanpa membawa uang merasa kesulitan. Pertemuan pertama dengan Arjun sudah membuat dia jatuh cinta. Sosok lelaki yang tampak cuek tetapi aslinya hangat, membuat Lucy benar-benar ingin memiliki kekasih seperti Arjun. Dia ganteng sekali. Batin Lucy sambil memeluk bantal guling. Pagi ini dia bangun lebih pagi. Mandi lalu berniat untuk sarapan kemudian membeli pakaian. Pertemuan dengan Arjun memang sebuah keberuntungan sendiri bagi Lucy. Berkat lelaki tersebut setidaknya dia tidak akan kesusahan selama kabur dari rumah. Akan tetapi ketika asyik berbelanja, tiba-tiba Lucy dikejutkan dengan adanya anak buah orang tuanya. Ya ampun, mereka pasti sedang mencariku. Gumam Lucy cemas. Lucy berlari. Sampai akhirnya dia menabrak seseorang dan beruak. Lucy menindih seorang gadis yang memakai pakaian tertutup dan berjilbab. Maafkan aku, ucap Lucy merasa bersalah. Nala, kamu tidak apa-apa. Pekik Nathan dan Arjun bersamaan. Aku tidak apa-apa. Jawab Nala tersenyum sabar. Lucy, pekik Arjun kaget. Kamu kenal dia? Dia siapa? Tanya Nathan kaget. Arjun ingin menceritakan. Tetapi Lucy sudah duluan merangkul lengannya. Hal itu membuat Nala dan Nathan semakin kaget. Jun tolong aku. Anak buah papa aku di sini. Mereka sedang mencariku. Aku harus bagaimana agar bisa keluar dari sini tanpa ketahuan. Rengek Lucy. Arjun sangat geras sekali. Dia mencoba melepaskan tangan Lucy. Tetapi gadis itu semakin erat memegangnya. Lepaskan dulu tanganmu. Tidak tahukah jika lelaki dan perempuan yang bukan mahram itu dilarang bersentuhan? Pekik Arjun kesal. Mahram itu apa? Tanya Lucy dengan wajah yang polos. Agama kamu apa? Tanya Arjun balik. Aku ateis. Jawab Lucy jujur. Arjun, Nala dan Nathan merasa sayang. Gadis secantik ini tidak percaya adanya Tuhan. Jun, tolonglah aku. Rengek Lucy. Aku akan membantu kamu. Tapi kamu jangan menyentuh aku lagi. Jawab Arjun tegas. Iya. Jawab Lucy patuh. Nala, kamu carikan dia pakaian muslim dan juga cadar ya. Bantu dia memakainya. Karena aku tidak mungkin membantunya. Ucap Arjun. Iya. Ayo Lucy aku bantu. Jawab Nala. Dengan senang hati. Ketika Lucy dan Nala sudah pergi, Nathan langsung mendekati Arjun. Dia pacar kamu. Bisik Nathan. Arjun langsung melirik tajam. Dan itu sudah cukup menjadi sebuah jawaban. Tapi dia ateis. Kamu yakin menyuruh dia memakai pakaian muslim dan cadar? Tanya Nathan. Mau bagaimana lagi? Keadaan darurat. Aku hanya menolong dia bisa keluar dari mall ini tanpa ketahuan anak buah papanya. Syukur-syukur dia mau jadi mualaf. Jawab Arjun. Ya ampun. Seperti sebuah film saja. Ketika gadis ateis bertemu dengan pemuda muslim. Demi cinta akhirnya si cewek masuk Islam. Ujar Nathan. Konyol kamu. Balas Arjun cuek. Tetapi kenapa Lucy sampai dicari anak buah papanya? Apakah dia kabur dari rumah? Jangan banyak tanya lagi. Ih, aku sudah pusing. Ditambah semakin pusing. Balas Arjun ketus. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost.
go. All I do is fall